Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 13 ayat 12 sampai 14 demikian. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadah gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Saudara-saudara sekalian, banyak orang beragama meributkan hal-hal yang tidak penting, yang seharusnya tidak diributkan, dan mengabaikan hal-hal yang penting, yang seharusnya diperjuangkan. Itulah yang terjadi dengan kepala rumah ibadat dalam kisah ini. Ia meributkan soal Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, tetapi tidak berbuat apa-apa untuk menolong seorang perempuan yang sudah 18 tahun dirasuk roh jahat, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri tegak. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan tersebut, ia malah protes. Tuhan Yesus menjawab protesnya dengan menunjukkan bahwa setiap hari Sabat, semua orang tetap melepaskan lembu atau keledainya dan membawanya ke tempat minum, dan tidak ada yang mempermasalahkan hal tersebut. Bukankah perempuan itu jauh lebih berharga daripada lembu dan keledai? Lagi pula, apakah yang dilakukan Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan tersebut bisa disamakan dengan bekerja? Bukankah ia hanya menyatakan bahwa perempuan itu sudah sembuh, lalu meletakkan tangannya ke atas perempuan tersebut? Apakah hukum Sabat melarang orang berkata-kata dan meletakkan tangannya atas seseorang? Kepala rumah ibadat itu mewakili orang-orang beragama yang berpikiran sempit dan bersikap legalistik. Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai orang munafik. Saudara, siapa saja bisa terjebak ke dalam sikap beragama yang seperti ini. Karena itu mari kita waspada terhadap diri kita sendiri. Apa yang selama ini menjadi fokus perhatian kita? Apa yang kita perjuangkan? Cukup luaskah wawasan kita dalam beragama? Apakah yang kita lakukan memperluas kerajaan Allah? Atau justru menghambat pekerjaan Tuhan? Mari kita mohon Tuhan memberi kita hikmat untuk membedakan hal-hal yang benar-benar penting bagi kerajaan Allah dan memperjuangkannya dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga, dan tidak terjebak kepada hal-hal remeh yang tidak penting. Dengan demikian, hidup saudara dan saya bermakna bagi kerajaan Allah, menjadi berkat bagi sesama, dan memuliakan Tuhan. Amin.